Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayati. Saya adalah mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 243011172578. Video ini merupakan video perkenalan diri yang saya buat dalam rangka melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bagian dari UKP PPG bagi calon guru. Saya melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Seberang Masjid 1 di Kota Banjarmasin. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik, serta menjadi langkah penting dalam perjalanan saya untuk menjadi guru yang profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, agar ilmu yang didapatkan bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau pimpin doa? Ya, Fathu maju ke depan. Sini. Iya. Ada berdoa Kepala ditundukkan hanya untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi habli hukama walhikni bisolihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Fathu, silakan duduk kembali. Oke, selamat pagi semuanya. Buka mata, buka telinga, buka hati. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Yes. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Yang hadir silahkan angkat tangannya ya. Abdul Haq, Adara, Fathul, Lutfi, Alia, Atika, Hafiz, Hana, Hairiah, Lintang, Lulu, Difirza, hadir. Zaki, Pasha, ya ada. Amira, Salsa. Oke, alhamdulillah hari ini dapat berhadir semua di dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran, untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu dulu, yaitu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silahkan semuanya berdiri.
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, harap dicek nih di sekitar kalian apakah ada sampah. Nah, jika ada sampah silahkan diambil lalu disimpan terlebih dahulu di lacinya masing-masing. Nanti sepulang sekolah silahkan dibuang ke tempat sampah yang ada di depan. Kesepakatan kelas kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, dilarang ribut di dalam kelas selama pembelajaran. Yang kedua, jika ingin berbicara silahkan angkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian dilarang memotong pembicaraan Oke. Nah, silakan siapkan alat tulis kalian, buku paketnya keluarkan dan juga buku tulis. Sudah siap semuanya? Oke. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaanmu saat kamu dan teman-teman dari latar belakang berbeda bisa bekerja sama dalam satu kelompok? Gimana? Senang? Happy? Bahagia? Ya. Oke, karena kerja kelompok pekerjaan kalian itu akan cepat Nah, itu adalah salah satu contoh sikap yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas persatuan dan kesatuan. Harap buka buku paketnya halaman 100. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Pernahkah kamu ikut acara adat atau budaya di Kalimantan Selatan? Pernah? Pernah. Kayak festival Pasar Terapung? Pernah? Pernah. Nah, apa yang kalian rasakan melihat banyak orang dari suku berbeda berkumpul bersama? Senang lah melihatnya? Senang. Bahagia? Oke. Nah, jika ada teman yang berbeda suku, agama, atau budaya, bagaimana cara kita menunjukkan rasa persatuan kepada mereka? Dengan saling tolong kemudian gotong apalagi kerja sama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik mampu memahami sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok berdasarkan cerita, peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan kerjasama dalam masyarakat akibat kurangnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok berdasarkan cerita, peserta didik mampu mengevaluasi solusi untuk menyelesaikan masalah akibat kurangnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu menyampaikan hasil diskusi tentang cara menjaga persatuan dalam keberagaman secara lisan. Oke, sepertinya kalian kurang semangat nih. Kita ice breaking terlebih dahulu. Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Kurang semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Harap disimak dan diamati dengan baik supaya kalian dapat memahami video pembelajarannya.
Oke, videonya sudah selesai. Nah, Ibu akan membahas sedikit mengenai video pembelajaran tadi. Jadi, persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang artinya utuh dan tidak terpecah-pecah. Nah, persatuan dan kesatuan adalah kondisi yang tetap satu meskipun memiliki banyak perbedaan. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercermin dalam semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya? Tunggal artinya? Kalau Ika? Nah, jadi arti semboyan itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika dapat kita temukan dalam lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila seperti gambar di atas. Nah, jadi yang di bagian pita putih itu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bangsa Indonesia tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk terpecah belah. Bangsa kita justru gemar bergotong royong dan tolong menolong tanpa memandang perbedaan. Oke, karena itulah bangsa Indonesia dapat hidup rukun meskipun memiliki berbagai keragaman. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah video berita. Jadi isi videonya itu adalah kerjasama antar warga. Silahkan disimak. Memperingati 10 Muharram 1444 Hijriah, belasan ibu-ibu di Jalan Kuin Selatan Banjarmasin bergotong royong memasak bubur Asyura. Bubur yang memiliki cita rasa gurih ini disebut warga sudah menjadi tradisi tahunan untuk dimasak dan dibagikan kepada warga, baik sebagai makanan berbuka bagi mereka yang melaksanakan puasa Asyura. Oke, itu tadi video berita mengenai warga membuat bubur Asyura. Nah, dalam video tersebut terdapat pesan moral, yaitu tradisi bubur Asyura menunjukkan kebersamaan dan kerjasama. Warga bergotong royong memasak bubur lalu membagikannya kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Kegiatan ini juga mengajarkan kita untuk peduli, berbagi, dan menjaga budaya warisan dari orang terdahulu. Bubur Asyura dibuat dari banyak bahan yang berbeda-beda, tapi bisa menjadi satu bubur yang enak. Itu mengajarkan kita bahwa walaupun berbeda, kita tetap bisa bersatu dan hidup rukun. Oke, selanjutnya kita ice breaking menggunakan media pembelajaran konkret yaitu menempelkan gambar. Nah, silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Nah, di media ini caranya yaitu cocokkanlah setiap gambar dengan kalimat yang sesuai lalu tempelkan pada tempat yang tepat. Jadi nanti pian bisa memilih di antara 6 kotak ini, lalu nanti keluar tuh soal nomor berapa. Nah, silahkan bacakan soalnya lalu sesuaikan dengan gambar yang telah tersedia. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Mau kotak nomor berapa? 1. Nomor 1. Oke, silakan baca soalnya nomor 2. Warga kampung bergotong royong membersihkan lingkungan tanpa membedakan perbedaan. Nah, silakan pilih gambar yang sesuai yang mana. Ya, silakan ditempelkan di nomor 2. Oke, jawabannya sudah tepat. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Mau pilih kotak nomor berapa? 6. Nah, mendapatkan soal nomor 1. Silakan dibaca soalnya. Warga bersama-sama memperbaiki jalan rusak agar semua bisa lewat dengan mudah. Oke, silakan pilih gambar yang sesuai. Iya, sudah betul. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, siapa yang mau tanya? Oke, Hafiz, silakan. Oke, terima kasih Hafiz atas pertanyaannya.
pertanyaannya. Jadi Hafiz tadi bertanya, apa contoh sikap persatuan di dalam kelas? Jadi contoh sikap persatuan di dalam kelas itu adalah misalnya kalian piket. Kalian memiliki jadwal kan untuk setiap harinya siapa yang piket? Nah, jadi di piket itu pasti kalian secara bergantian. Ada yang menyapu, mempel, atau membersihkan kaca, menyusun meja. Nah, kalian kan membagi tugas masing-masing tuh. Nah, itu adalah bentuk kerjasama, yaitu contoh persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Untuk kelompoknya disesuaikan dengan tempat duduk kalian masing-masing. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini Ibu memiliki LKPD. Ada 2 halaman. Jadi halaman pertama tulis nama kelompok kalian 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya tulis nama anggota kelompok. Boleh nama panjang, boleh nama pendek, terserah. Yang selanjutnya kelas 5 B. Nah, di bawahnya ada tujuan pembelajaran dan petunjuk. Silahkan kalian baca nanti. Di halaman kedua itu terdapat sebuah teks cerita. Harap dibaca terlebih dahulu sebelum kalian menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini kalian mencari faktor yang menyebabkan suatu kejadian. Untuk yang nomor 2, cara menyelesaikannya. Sampai di sini apakah sudah paham? Paham. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silahkan aktif berkelompok sambil Ibu nilai keaktifan kalian. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Kenapa? Selanjutnya kita akan presentasi. Kelompok yang Ibu panggil silahkan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang telah kalian dapat. Oke, paham? Paham. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Karena semua bisa berbicara dan menyampaikan pendapat, jika diberi kesempatan berbicara, semua akan merasa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah jawaban temannya sudah benar? Benar. Benar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Selanjutnya yang maju kelompok 1. Masalah dengan cara rapat bersama. Alasannya karena bisa membuat keputusan dari yang merasa tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Benar. Benar. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Yang merasa direbutkan, semua bisa mendapatkan kesempatan yang adil dan festival bisa berjalan dengan lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bagaimana hasil dari diskusi oleh kelompok berapa? 2. Apakah sudah benar? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Yang terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi. Alasannya adalah karena dapat mengerti satu sama lain dan bisa membuat jadwal urutan tampil secara adil. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jawaban dari kelompok 4? Apakah sudah benar? Benar. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan duduk kembali. Nah, hasil dari LKPD yang telah kalian jawab itu sudah sangat bagus. Kalian bisa memberitahu apa faktor yang menyebabkan festival itu tertunda dan juga kalian dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga presentasi tadi kalian secara keseluruhan sudah sangat percaya diri. Namun mungkin ada beberapa yang agak masih malu-malu. Nah, semoga di pertemuan selanjutnya kalian lebih percaya diri lagi. Oke? Nah, sepertinya sudah mulai kurang fokus. Kita ice breaking terlebih dahulu. Bisa tepuk fokus? Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kurang semangat, lebih kencang lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nah, jadi di lembar ini ada isi nama panjang kalian. Oke? Nah, selanjutnya kelas. Tulis kelas 5 B. Nah, berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Nah, di sini ada 10 soal, dikerjakan secara mandiri. Jangan saling contek-menyontek. Oke? Paham? Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan. Sudah semuanya? Ya. Oke, silakan perwakilan kelompok kumpulkan ke depan. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Oke, kata salsa, walaupun ada perbedaan, kita harus tetap bersatu. Nah, adapun sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan seperti bergotong royong. Apalagi? Kerja bakti, kerjasama, tolong menolong. Kemudian juga menghargai suku dan agama orang lain. Selanjutnya kita akan refleksi. Di sini Ibu jelaskan dulu.
Ibu ada punya lembar refleksi. Nah, silahkan di paling atas nanti isi nama kalian, nama lengkap. Kemudian di kolom pertama, bagaimana perasaanmu saat ini? Silahkan pilih satu saja. Paham? Oke, Ibu bagikan. Setelah pembelajaran hari ini yang telah kalian ikuti mengenai persatuan dan kesatuan, bagaimana perasaan kalian? Senang, bahagia, bangga. Oke, bangga terhadap tanah air, boleh. Kemudian happy. Karena kalian sudah mulai lemas, jadi kita ice breaking terlebih dahulu nih. Tepuk semangat. Kurang semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara berperilaku di lingkup wilayah kabupaten atau kota. Nah, silahkan dipelajari terlebih dahulu di rumah supaya kalian mudah memahami materi pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah untuk melestarikan budaya daerah kita, yaitu Kalimantan Selatan. Nah, silakan semuanya berdiri. Ambar pisang, pisangku baru masak. Masak sebiji dihurung bari-bari. Masak sebiji dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Yang mana batis kutung dikitip bidawang. Yang mana batis kutung dikitip bidawang. Oke, silakan duduk kembali. Duduk rapi. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah mau berakhir, silakan rapikan alat tulisnya, buku tulisnya, buku paket, dan juga alat tulis silakan disimpan di dalam tas. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa pulang? Oke, Hana, silahkan maju ke depan. Ke sebelah sini. Ada berdoa, Tangan ditadahkan, kepala ditundukkan hanya untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna wa arinal batila batila warzuqna tiba'a. Atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Harap dipelajari lagi supaya kalian lebih memahaminya. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kalian harus saling bekerja sama, sesama teman, saling tolong menolong. Di rumah juga kalian harus tolong menolong kepada orang tua kalian maupun di lingkungan sekitar. Sekian materi yang Ibu jelaskan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.